Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi di video pembelajaran kali ini tetap tentang persamaan eksponen, tetapi masuk bentuk kelima dan keenam. Setelah di video sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk yang 1, 2, 3, 4 ya. Untuk bentuk yang kelima itu mirip dengan bentuk yang ketiga, cuman bedanya kalau di bentuk ketiga basisnya itu adalah bilangan, tetapi untuk bentuk kelima basisnya di sini berupa fungsi ya. Oke, bentuk kelima, jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx ya. Jika bentuk seperti ini maka penyelesaiannya ada dua. Yang pertama adalah ketika bilangan basisnya itu sama, berarti fx sama dengan gx. Ya, untuk yang kedua pangkatnya itu harus sama dengan 0. Seperti yang saya jelaskan di bentuk yang ketiga, kalau bilangan berapapun dia dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1, sehingga bilangannya berbeda. Kalau pangkatnya 0 tetap sama-sama hasilnya 1. Cuman untuk di bentuk yang kelima ini karena basisnya berupa fungsi, dia pakai syarat ya. Syaratnya ya, artinya ketika hx-nya nanti kamu sama dengan 0, hasilnya ada x-nya, dan x itu merupakan solusi jika dia memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kamu substitusi x-nya ke dalam fx-nya, maka fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Ketika nanti disubstitusi ke fx dan gx hasilnya tidak 0, maka x itu memenuhi sebagai solusinya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan contoh soalnya. Tentukanlah nilai penyelesaian dari 2x tambah 1 pangkat x kurang 6 ya, sama dengan x tambah 5 pangkat x kurang 6 ya. Kita definisikan bentuknya, ini sebagai si fx, ini sebagai si gx, dan ini pangkatnya berarti hx. Oke, kamu perlu mendefinisikan seperti ini sehingga kamu tahu ini bentuk yang keberapa. Bayangkan ada 5 bentuk yang harus kamu pahami penyelesaiannya. Untuk menentukan dia pakai cara yang mana, kamu harus definisikan seperti ini ya. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Apa langkah yang pertama? Disamakan fx sama dengan gx ya. Berapa nilai fx-nya? 2x tambah 1 disama dengan kan x tambah 5. Oke, kita gabungkan yang sejenis, berarti yang ada variabelnya kita gabungkan. Sehingga 2x dikurang x sama dengan 5 dikurang 1. Ya, 2x dikurang x, 5 dikurang 1, 4. Berarti x sama dengan 4. Itu solusi yang pertama. Untuk yang kedua, hx itu sama dengan 0. Berapa hx-nya? Berarti x kurang 6 sama dengan 0. Sehingga x-nya diperoleh 6. Nah, kita belum tahu ya 6 ini merupakan solusi atau tidak. Harus kita substitusikan ke dalam fx dan gx, dan hasilnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita substitusi ya. Yang pertama x sama dengan 6 ini. 6 ini kita substitusikan ke dalam fx ya. Berarti fx f6 jadinya ya. F6 berarti x di sini digantikan dengan 6. Berarti 2 dikali 6 ditambah 1. Paham ya? Sama seperti bentuk yang keempat. Kamu pasti paham. Sehingga 2 kali 6 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Tidak 0. Berarti bisa memenuhi kemungkinan. Tinggal di gx. Berarti g6. Kamu substitusi 6 itu ke dalam gx-nya. Berarti x tambah 5 gantikan x-nya dengan 6. Berarti 6 tambah 5 sama dengan 11. Dan juga tidak 0. Karena dua-dua tidak 0 sehingga x sama dengan ini juga merupakan solusi. Yang menjadi solusi bukan nilai ininya, tetapi yang menjadi solusi adalah nilai x-nya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 6. Itu untuk bentuk yang kelima. Semoga kamu pahami. Kita masuk ke bentuk yang terakhir adalah bentuk ke-6. Bentuk ke-6 bentuknya yang merupakan penyelesaian dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Misalkan bentuk A itu ibaratnya sebuah koefisien dengan variabelnya A pangkat fx, kemudian ditambah B juga bersifat koefisien dengan
variabelnya A pangkat fx kuadrat ditambah C sama dengan 0. Jadi memang harus bentuknya kita alihkan ke dalam bentuk ini ya. Jadi nanti bentuk soalnya bervariasi, ujung-ujungnya harus kamu bentuknya dalam seperti ini ya. Satu dia variabelnya A pangkat fx, satu lagi A pangkat fx kuadrat, harus ada kuadratnya. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 1, kemudian A di sini yang sebagai koefisien tadi tidak boleh sama dengan 0, A, B, C di sini adalah elemen bilangan real ya. Bagaimana penyelesaiannya? Ternyata menyelesaikannya dengan memfaktorkan. Kenapa memfaktorkan? Ujung-ujungnya kan tadi saya bilang adalah bentuk persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat pasti dengan cara memfaktorkan. Setelah kamu memfaktorkan, ketemulah nilai pemisalan itu sehingga dimisalkan P sama dengan AX, kemudian kita tentukan nilai X-nya. Kita masuk saja ke contoh soalnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian. Tentukanlah penyelesaian dari, ya tentukanlah penyelesaian dari 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Oke, inilah yang saya bilang bentuk soalnya nanti dia bervariasi, tapi ujung-ujungnya kita harus mengarahkan dia ke dalam bentuk umumnya ya. Sehingga tidak ada lagi nanti 2x tambah 1. Harus ada A pangkat fx atau A pangkat fx kuadrat. Untuk menghilangkan yang embel-embelnya seperti ini, kita menggunakan yang ini ya. Kalau sifat eksponen yang pertama, kalau kamu masih ingat di video yang pertama sekali, kamu boleh buka lagi untuk sifat-sifat eksponen. Kalau A pangkat M ya dikali dengan A pangkat N, ini jadinya A pangkat M tambah N. Ya, kalau dia pembagian nanti jadi kurang, perkalian menjadi tambah. Di sini tandanya apa? Jumlah. Sehingga jadinya perkalian. Bentuknya 2 pangkat 2x dikali, karena tambah. Dikali 2 pangkat berapa dia? 1. Ya. Jadi 2 di sini mengikuti bilangan pokok awalnya. 1 ini karena dia tambah 1, kalau dia tambah 2 berarti 2 pangkat 2. Kenapa kali? Karena di sini jumlah dengan sifat eksponen. Kalau nanti di sini kurang berarti dia bagi ya. Paham ya? Kalau ini sudah terbentuk langsung, tidak ada embel-embelnya lagi. Dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Oke, 2 pangkat 1 berapa? Ini kan dia 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 itu 2, kita pindahkan ke depan menjadi koefisien, jadinya 2 dikali 2 pangkat 2x dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Oke, bentuk umumnya sudah mulai mengarah ke situ ya, ke arah bentuk umum. Dan bentuknya harus ada kuadrat. Bagaimana biar ada kuadratnya? Nah, ini kita bisa buat jadinya 2 pangkat x yang dikuadratkan. Seperti ini loh sifat yang ketiga. Kalau dia A pangkat B kemudian dipangkatkan lagi dengan C, jadinya kan A pangkat B kali C. Ya, jadi kalau 2x bisalah saya buat x-nya di dalam, 2-nya di luar sama y ya, biar ada bentuk kuadratnya. Kemudian dikurang dengan 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Sudah ada bentuk yang kuadrat, sudah ada bentuk yang tidak kuadrat. Baru kita misalkan. Misalkan 2 pangkat x itu menjadi P. Sehingga nanti terbentuk persamaan kuadrat. Kita misalkan jadinya 2 di sini adalah koefisien di sini. Ini jadi P, berarti 2P kuadrat ya, dikurang. Ini si P ya, dikurang P, dikurang 6 sama dengan 0. Paham ya? Kemudian gimana? Kita bisa menggunakan cara yang saya telah jelaskan di video sebelumnya. Kamu harus membuat ini jadi 1 dulu sehingga bisa menggunakan cara itu ya. Baru kalikanlah 2 itu ke ujung, jadinya P kuadrat dikurang P dikurang 12 sama dengan 0. 12 ini dari mana? 2 ini kita kalikan ke 6 ya. Kemudian faktorkan. Ada 2 bilangan ya. Jumlahnya berapa? Ada 2 bilangan, jumlahnya itu si B. Siapa B? Minus 1. Ya. Jadi P di sini ibaratnya X gitu ya, sama saja. Kemudian ada 2 bilangan yang hasil kalinya adalah minus 12, si C. Berapa bilangannya itu? Bilangannya adalah minus 4 dengan 3, minus 4 dengan 3. Benar nggak? Minus 4 tambah 3 minus 1. Ya.
minus 4 dikali 3 minus 12. Benar ya? Oke. Sehingga faktornya adalah, karena ini minus 4 jadi P kurang 4 dikali dengan P tambah 3 sama dengan 0. Ya. P kurang 4 sama dengan 0 atau P tambah 3 sama dengan 0. Sampai sini paham? P sama dengan 4 atau P sama dengan minus 3. Sudah selesai? Belum, karena tadi masih ada yang kita kalikan kan si 2. Berarti hasilnya kita bagi 2. P sama dengan 4 bagi 2 hasilnya 2. Atau P sama dengan minus 3 per 2. Kemudian kita kembalikan lagi. Kan tadi kan P sama dengan A pangkat X. Kemudian kita peroleh nilai X-nya. Kita kembalikan lagi tadi si 2 pangkat X itu adalah si P. Ya. Si P yang pertama adalah si 2. Kan 2 kan P yang pertama. Sehingga 2 pangkat X sama dengan 2. Si 2 itu adalah 2 pangkat X 2 pangkat 1. Iya kan 2 itu kan 2 pangkat 1. Kalau di sini 4 berarti 2 pangkat 2. Kalau di sini 8 berarti 2 pangkat 3. Diperolehlah karena dia basisnya sama ya. Bisa dicoret jadinya X sama dengan 1. Kita ambil saja ketika dia basisnya sudah sama, diperolehlah X-nya itu sama dengan 1. Ya kan? Kemudian kita masuk yang nilai P kedua. Nilai P kedua adalah 2 pangkat X sama dengan minus 3 per 2. Ingat, tidak ada hasil dari perpangkatan itu negatif. Hasil perpangkatan itu bilangan bulat atau bilangan pecahan. Tidak pernah bilangan negatif. Maka ini TM. Tidak memenuhi. Jadi hasil perpangkatan tidak boleh bilangan negatif, harus bilangan positif. Cuman bentuknya bisa bilangan bulat atau bilangan pecahan. Ketika dia TM berarti tidak bisa kita tentukan atau tidak memenuhi. HP-nya X-nya yang memenuhi hanya X ketika bernilai 1. Itulah langkah-langkah bagaimana menyelesaikan sifat untuk bentuk yang ke-6. Semoga kamu pahami dan kamu mengerti dan kamu dapat menyelesaikan soal-soalnya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.